Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa ba'd. Para guru, para kiai, para ustadz, sesepuh bin sepuh yang saya hormati dan ta'zimi, khusus Ketua DKM, Pembina Masjid An-Nur, dan seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Terus terang saya pertama kali menginjakkan kaki di Masjid An-Nur. Kalau ke perumahan ini sering, tapi kalau ke An-Nur baru sekali. Makanya tadi saya kaget-kaget. Pintunya kelihatannya biasa saja, depan itu. Tapi ketika masuk ke sini, masjidnya luar biasa besarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah, khususnya bagi warga perumahan Kedaung Hijau dan juga bagi umat muslim di sekitar Ciputat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kaget karena tadi ditunjuk jadi imam, lalu mic-nya ini kayak mic di Mekah gitu ya. Saya deket-deketin gini, kok suaranya kayaknya nggak nyambung gitu. Kebetulan suara saya juga kurang terlalu lantang ya. Mudah-mudahan masih bisa didengar, terutama dari jamaah ibu-ibu yang belakang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu sifat Allah yang luar biasa yang itu nanti berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan di semesta ini adalah sifat rahmah. Di dalam Al-Quranul Karim lebih dari 200 kali Allah menyebut kata rahmah dengan segenap derivasinya. Ini menunjukkan bahwa sifat rahmah atau kasih sayang itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya, maka kemudian Allah sendiri mendeklarasikan dalam kalamnya, dalam qaulnya, dalam firmannya, bahwa sesungguhnya rahmat itu tidak mungkin bisa lepas dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sifat kasih sayang Allah ini melampaui ghadabnya, murkanya. Kendati pun Allah itu bisa murka, tapi kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Mau muslim, mau non muslim, mau hidup, mau benda mati, semuanya tidak bisa lepas dari kasih sayang, dari kucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya semesta ini tidak dapat rahmatnya Allah, maka bisa dipastikan semesta ini tidak akan berlangsung sampai hari kiamat. Jadi itu bagian dari kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam sebuah riwayat, kata baginda Rasul, itu dibagi menjadi 100. 99 rahmatnya Allah itu disimpan bersamanya, sementara yang satu bagian itu dikirimkan ke muka bumi. Satu bagian kasih sayang Allah inilah yang kita rasakan. Dengan satu rahmat inilah seluruh penghuni semesta ini memiliki rasa cinta kasih, saling mengasihi satu sama lain. Bahkan dalam hadis itu dikatakan ada hewan itu sampai berhati-hati kakinya diangkat agar tidak nginjek anaknya. Itu bagian dari satu rahmat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini.
Kalau hanya bagian satu yang dikirimkan ke muka bumi, tapi ekspresinya sedemikian rupa, bagaimana sisanya yang 99? Itu akan dikucurkan dan diberikan insya Allah khususnya kepada kaum mukminin kelak fi yaumil qiyamah, wabil khusus insya Allah fil jannah, di dalam surga. Nah, rahmatnya Allah ini kemudian didistribusikan, disampaikan ke seluruh makhluknya yang satu bagian ini tadi. Melalui siapa? Pertama melalui wasitat para anbiya dan para mursalin, para rasul, para nabi. Makanya tidak ada rasul, tidak ada nabi di muka bumi ini kecuali di dalam dirinya itu ada rasa kasih sayang, ada rahmat. Apalagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri dalam sebuah hadis dikatakan ana rahmatun muhdah, aku ini adalah rahmat muhdatun, yang dihadiahkan, yang dianugerahkan. Kepada siapa? Tentu kepada kita, khususnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul itu sendiri dalam Al-Quran juga dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi salah satu misi diutusnya baginda Rasul ke muka bumi itu adalah untuk menebar rahmat, menebar kasih sayang kepada seluruh penghuni semesta. Nah, kalau kita bicara tentang ekspresi sifat rahmahnya baginda Rasul, maka kita tidak selesai sebenarnya dalam waktu singkat. Sebagai contoh saja, baginda Rasul itu saking punya sifat rahmah tadi itu, beliau itu nyaris tidak pernah marah, bahkan kepada mereka yang kemudian memusuhi, bahkan mau membunuhnya. Dulu saat Fathu Makkah, Bapak Ibu, tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, baginda Rasul itu ditemani oleh sahabat sejumlah 12.000 pasukan sahabat itu datang ke Mekah, Fathu Makkah. Seandainya baginda Rasul mau membalaskan dendamnya kepada kafir Quraisy yang dulunya mengusir beliau, mengusir sahabat-sahabatnya dari kota kelahiran sampai nyaris waka politik ke Habasah, sampai akhirnya ke Madinah. Di tahun 8 saat Fathu Makkah, kalau mau balas dendam sangat mudah. Tetapi apa yang terjadi di Fathu Makkah itu, baginda Rasul justru mengampuni dan mengatakan idhabu fa antum tulaqa, pergilah wahai saudara-saudaraku kaum Quraisy, kami bebaskan, tidak ada yang aku tawan, silakan pulang. Padahal mereka sudah ketakutan kalau mau dibombardir oleh baginda Rasulullah dan pasukannya atau sahabatnya. Ini salah satu gambaran kasih sayang atau rahmatnya baginda Rasul bahkan kepada mereka yang memusuhinya. Kalau kita buka sejarah yang lain, bagaimana Rasulullah mengekspresikan kasih sayang kepada keluarganya, Masya Allah. Baginda Rasul itu kepada cucunya Hasan Husain itu sayangnya minta ampun. Saya belum jadi kakek ya, tapi cerita-cerita dari orang tua saya, kakek itu katanya lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Iya Pak ya? Maka saat baginda Rasul satu ketika datang ke pesta, ditemani oleh sahabat-sahabatnya, lihat di depan itu cucunya lagi lari-lari. Apa yang terjadi? Biasanya Rasul kan tegap, ditamani kayak ya pasukan gitu ya. Lalu Rasul tiba-tiba lari tunggang langgang, ngejar itu Hasan dan Husain. Diangkatnya, dipeluknya, diciumnya, layaknya seperti anak kecil padahal beliau sudah sepuh. Masya Allah, luar biasa. Melihat seperti ini, ada namanya seorang sahabat Al-Aqra bin Habis. Kata Al-Aqra, ya Rasulullah, ngapain panjenengan begitu itu, ngapain? Saya itu punya anak 10, tak satu pun dari 10 anak yang aku punya itu aku ciumi. Kok panjenengan engkau ya Rasul punya cucu 2 saja, engkau ciumi, engkau rangkul-rangkul, itu untuk apa? Apa jawab baginda Rasul?
Kata baginda Rasul, man la yarham la yurham. Siapa yang tak mau mengasihi saudaranya, apalagi ini darah dagingnya sendiri, la yurham, dia tak layak untuk diberi kasih sayang. Contoh bagaimana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sayang ke keluarganya, apalagi ke istri-istrinya. Masya Allah, Ibunda Khadijah ini istri yang luar biasa. Sampai wafat saja, saking sayangnya beliau kepada istri pertamanya ini, beliau sering mengadakan kendurenan lah, kira-kira kalau bahasa kita itu, atau tahlilan atau apalah, nyembelih unta, nyembelih kambing, lalu sembelihan dagingnya itu disuruh masak, lalu dibagi-bagi ke siapa? Ke teman-temannya Khadijah, padahal Ibunda Khadijah itu sudah wafat. Maka Ibunda Aisyah saat melihat apa yang dilakukan baginda Rasul, cemburu, karena Ibunda Aisyah ini masih muda, ya namanya masih muda ya, pencemburu itu wajar perempuan. Dia marah kira-kira, wahai suamiku, wahai baginda Rasul, Khadijah kan sudah nggak ada, kenapa sih dibikin acara-acara begini? Kan saya masih ada, kira-kira begitu ya. Nah, tapi Rasul karena punya sifat rahmah, untuk melerai istri mudanya ini biar nggak sewot gitu ya, tidak marah-marah. Apa yang dikatakan baginda Rasul? Ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya kemerah-merahan. Disebut begitu saja, itu langsung luruh. Darahnya Aisyah yang tadi muncak ke atas pengen marah dengan baginda Rasul, langsung tunduk dan kemudian tidak jadi marah. Pertanyaannya, kita kan ngaku umatnya Nabi Muhammad, ngikutin yang seperti ini enggak sama istrinya ini? Ya Pak, berat Pak. Sunnah Rasul yang ini yang sering dilupakan oleh orang. Mengasihi sesama, terutama kepada mereka yang dekat dengan kita, istri-istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Biasanya kalau orang ngomong sunnah Rasul, ittiba, ngikuti sunnah Rasul, itu orientasinya ya kalau nggak sholat, puasa, ibadah-ibadah mahdhah. Padahal sunnah Rasul itu cakupannya, spektrumnya sangat luas sekali, termasuk bagaimana menebarkan kasih sayang kepada sesama umat manusia, bil khusus kepada keluarga. Rasul itu jangankan kepada keluarga dan sesama manusia, dengan hewan saja punya sifat kasih sayang. Satu ketika baginda Rasul itu datang ke kebun Ansor di Madinah. Lalu didatangi sekelompok burung di atas kepala beliau, seakan-akan sedang mengadu bahwa anaknya, anak burung itu, semacam burung emprit, itu diambil oleh seorang sahabat Ansor. Maka Nabi kemudian tanya, wahai para sahabatku, siapa yang ngambil anak ini burung? Salah satu sahabat di pojok sana ngaku, ya Rasul saya. Balikin, kasihan, dia sedang mencari anaknya, dari kecil dia merawat, kok kamu ambil, balikin. Dalam kesempatan yang lain baginda Rasul juga marah ketika ada seorang sahabat membunuh semut, tapi cara membunuhnya itu dibakar. Kata Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak layak manusia itu menyiksa makhluk Allah dengan cara dibakar. Yang berhak untuk membakar adalah rabbun nar, Allah subhanahu wa ta'ala. Marah baginda Rasul. Saat kurban, baginda Rasul melihat salah seorang sahabat yang tukang nyembelih. Hewan sembelih itu dibikin antrian Pak, sembelih satu, tapi yang lain ngantri ngelihat. Rasul langsung menegur begini, anuzi'atir rahmatu min qalbika, apakah rasa kasih sayang sudah tercerabut dari dalam jiwamu wahai sahabatku, sehingga kamu tega membunuh hewan-hewan itu dengan beberapa kali pembunuhan. Rasul menyebutnya beberapa kali pembunuhan. Karena apa? Karena yang lain melihat kawannya sedang disembelih. Mungkin manusia yang menyembelih itu tidak punya rasa kehewanan.
Dia ngira kalau temennya yang lain di sana ngelihat temennya sedang disembelih, dia nggak ketakutan. Takut, Pak. Hanya saja karena kita ini tidak mewarisi ilmunya Nabi Sulaiman, jadi nggak paham kalau dia yang di sono ngantri itu sedang nangis ketakutan karena mau disembelih. Makanya min adab at-tadhiyah, di antara adabnya, tata caranya kita nyembelih hewan kurban itu adalah apa? Memisahkan hewan antriannya itu jangan sampai ngelihat saat kita menyembelih. Biar apa? Dia tidak tersiksa sebelum betul-betul dia disembelih. Biar dia tidak mati sebelum dia mati. Itu kasih sayang baginda Rasul. Rasul luar biasa. Karena itu puasa, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya adalah salah satu dari sekian banyak instrumen yang telah ditetapkan, disyariatkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita semua mewarisi sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam segenap peristiwa penting yang kita lakukan itu harus diawali dengan basmalah. Dan di dalam basmalah itu ada dua sifat, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang terus kita munajatkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk memesankan kepada pengucapnya kita semua bahwa di dalam melakukan seluruh proses kegiatan atau amal peribadatan atau amal sosial itu jangan lupa menyertakan kasih sayang di dalamnya. Makanya kata Rasul, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai, tidak dibuka dengan mengucap bismillah, yang di dalamnya ada dua sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, fahuwa aqta' min rahmatihi, maka dia terputus dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani, mungkin di antara kita ada yang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, tergantung umur masing-masing, ya. Mungkin ada yang sudah 50 tahun puasa Ramadan, mudah-mudahan ada atharnya, ada bekasnya, bil khusus bekas untuk mengimplementasikan sifat rahmah, sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga ditegaskan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.